dan serangga malam. Angin mendesau membisikkan sesuatu, dan bau tanah pegunungan memanggilku. Maka ku tinggalkan rumah dan ladang mimpi, pergi mengembara ke belantara sunyi, menggendong ransel syarat beban. Apa sebenarnya yang kau buru? Lakon apa yang... Ya, akulah si pengembara. Kudengar gemuruh ombak lautan, nyanyian daun-daun dan serangga malam. Angin mendesau membisikkan sesuatu, dan bau tanah pegunungan memanggiliku. Maka aku tinggalkan rumah dan ranjang mimpi, pergi mengembara ke belantara sunyi, menggendong ransel syarat beban. Oh, apa sebenarnya yang kau buru? Lakon apa yang ingin kau mainkan? Ya, akulah si pengembara, terus bergerak ke cakrawala, walau beribu kali tersungkur kenyataan. Jiwaku menolak kebuntuan jalan. Ya, akulah si pengembara. Saudaraku sekalian, bertemu kembali pada program Secangkir Babad Aura Zahra Bunga Padi TV. Kali ini kita memasuki episode keempat, dan saya akan berkisah mengenai puisi-puisi saya yang ada di dalam serial Balada Siroy karya Golagong. Puisi yang tadi saya bacakan dan di awal menjadi ilustrasi musik adalah puisi saya yang berada di dalam buku Balada Siroy episode Blue Ransel. Tadi dinyanyikan oleh kawan kami Firman Venayaksa. Nah, puisi-puisi di dalam Balada Siroy menjadi khas karena menjadi pembuka serial Balada Siroy karya Golagong. Saya ingin mulai bercerita dengan menampilkan buku pertama Balada Siroy episode 2. Ini diterbitkan oleh Gramedia, dan sebelumnya serial Balada Siroy ini dimuat secara berseri di majalah remaja Hai di Jakarta, sebuah majalah remaja yang sangat kondang pada waktu itu. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, saya, Golagong, dan Riz Revolta bersahabat sejak di SMA. Walaupun di kelas-kelas awal belum terlalu dekat, tetapi kemudian kami mulai membuat majalah dinding dan sebagainya di SMA 1 Serang waktu itu. Selepas SMA 1, kami kemudian berkuliah di Bandung. Golagong waktu itu adalah kakak kelas, sehingga dia terlebih dahulu lulus dari sekolah dan melanjutkan ke Fakultas Sastra Unpad. Kemudian setahun berikutnya saya dan Riz Revolta menyusul berangkat ke Bandung. Riz Revolta kuliah di Fakultas Sastra Unpad juga, jurusan sastra Perancis. Sementara saya diterima di IKIP Bandung waktu itu, sekarang menjadi UPI, tetapi tidak saya ambil kuliah di situ. Saya kemudian kuliah di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Nah, di Bandung
kami tidak sempat bertemu karena waktu itu Golagong juga sudah lebih sering main ke luar, melakukan perjalanan traveling ke seluruh Indonesia. Nah, kami waktu itu sama-sama meninggalkan bangku kuliah. Saya kembali ke Serang, Riz Revolta kembali ke Serang, kemudian Golagong melakukan traveling perjalanan ke seluruh Indonesia, dan pada akhirnya kami dipertemukan kembali di Serang sekitar tahun 1987. Waktu itu saya sedang menjadi wartawan sebuah harian di Jakarta, kemudian Riz Revolta bekerja di sebuah penerbitan media di Bogor, di sebuah perusahaan di Bogor. Nah, kemudian Golagong pulang dari travelingnya menulis serial Balada Siroy. Nah, ketika kami berjumpa, kami tentu saja saling menanyakan kabar dan terutama karya, entah puisi, cerpen atau apapun. Nah, dari sanalah kami sering bertemu. Kemudian Golagong memperlihatkan serial Balada Siroy yang waktu itu dimuat di majalah Hype pada bulan Maret 1988. Sekitar 13 episode itu muncul secara berseri setiap pekan di majalah Hype, dan waktu itu belum menggunakan puisi saya atau puisi Riz Revolta, masih menggunakan kutipan-kutipan pepatah atau kutipan-kutipan dari para pengarang besar atau puisi-puisi Golagong sendiri. Barulah kemudian di episode-episode berikutnya kemudian menyertakan puisi Riz Revolta dan puisi saya. Karena Riz Revolta waktu itu bolak-balik bekerja ke Bogor, sehingga yang paling banyak menyertakan puisi-puisinya dalam serial Balada Siroy adalah saya, ya. Ada sekitar 44 atau 45 puisi, karena Balada Siroy sendiri setelah dibukukan itu menjadi 10 buku. Menjadi 10 buku. Sayang koleksi saya tidak semuanya ada 10 buku. Ini yang koleksi awal diterbitkan oleh Gramedia. Ada Balada Siroy episode Joe, kemudian episode Avonturil, Bad Days, Blue Ransel, dan seterusnya sampai 10 buku. Nah, di Blue Ransel itu semuanya puisi-puisi saya mengawali setiap serial dalam Balada Siroy. Nah, buku Balada Siroy sendiri sudah mengalami beberapa kali metamorfosis. Kemudian diterbitkan oleh Gong Publishing, ini di satu bundelkan. Kemudian yang terbaru dibukukan kembali oleh Gramedia menjadi 5 buku. Satu buku ada 2 episode, ya. Joe dan Avonturil disatukan, kemudian Rendezvous dan Bad Days disatukan, dan seterusnya sampai 10 buku. Nah, kemudian dari sinilah Balada Siroy kemudian diterbitkan ulang, kemudian walaupun belum seluruhnya 10 buku, dan rencananya nanti akan difilmkan. Mudah-mudahan itu bisa terwujud pada tahun ini atau tahun depan. Nah, kembali lagi mengenai puisi-puisi, saya ingin tunjukkan bahwa mesin tik ini, mesin tik Brother ini adalah alat tulis yang saya gunakan untuk mengetik puisi-puisi pada masa-masa sekitar tahun 80-an sampai akhir tahun 90-an. Karena saya baru menggunakan komputer sekitar tahun 2000. Nah, dalam proses puisi-puisi Balada Siroy ini,
kami menggunakan mesin tik ini untuk menulis puisi-puisi ya. Ini saya tunjukkan betapa mesin tik ini sudah menemani saya sepanjang tahun 1980-an sampai paling tidak 1994 ya, ketika penayangan Balada Siroy di majalah Hai. Nah, ini saya beri contoh misalnya puisi-puisi yang saya ketik dengan mesin tik itu, kemudian saya kirimkan ke Golagong untuk dipilih menjadi pembuka setiap serialnya. Ini puisi-puisi yang saya ketik, kemudian saya simpan kopiannya, aslinya dikirimkan ke Golagong. Saya ambil contoh misalnya puisi yang disertakan pada episode ke-35 atau episode ke-37 yang berjudul Salira Beach. Di pantai, aku bertemu ombak. Ia mengajakku bermain. Aku dan ombak bernyanyi-nyanyi sambil membuat labirin dari pasir dan pecahan karang, lalu main petak umpet di dalamnya. Tiba-tiba saja ombak menghilang dan aku tak tahu jalan pulang. Oh ombak, menyanyilah merdu agar jalan dapat kutemu. Nah, ini puisi pada episode 37 Salira Beach di buku keempat Balada Siroy, Bad Days. Yang cukup menarik pada proses penulisan puisi dan pengiriman puisi ini adalah ketika Golagong berada di luar kota sedang melakukan traveling untuk pengumpulan data atau riset bagi penulisan serial dalam Balada Siroy, sehingga Golagong menyampaikan surat waktu itu bahwa akan menulis serial dengan tema bla bla bla. Nah, kemudian saya menuliskan puisinya berdasarkan tema yang disampaikan oleh Golagong. Tetapi ada juga puisi-puisinya lahir lebih dulu. Saya tulis beberapa, kemudian saya postkan suratnya, dan kemudian Golagong memilihnya sebagai pembuka serial yang cocok atau pas dengan tema yang dibuat pada serial tersebut. Jadi ada semacam dua cara atau dua teknis ya. Bisa dari Golagong terlebih dahulu menyampaikan tema-tema yang akan ditulisnya, atau puisinya sudah lahir lebih dulu sesuai dengan apa yang saya tangkap sebagai ruh dari serial Balada Siroy itu, yaitu petualangan, pengembaraan, pencarian eksistensi diri dari seorang remaja di tengah situasi lingkungan pada saat itu. Dan alhamdulillah puisi-puisi saya dianggap sangat mewakili dari apa yang ingin disampaikan oleh Golagong, sehingga cukup banyak puisi-puisi saya yang dimuat dalam serial Balada Siroy itu. Dari setiap puisi-puisi yang dimuat, Golagong selalu memberikan sebagian royaltinya, walaupun tentu saja puisi di situ diberikan porsi yang sedikit dibanding dengan honorarium yang dia terima. Tetapi memang itu bukan sebuah persoalan, karena buat saya itu hanya sebagai sebuah
persahabatan ya, sehingga apapun yang dilakukan saat itu memang untuk kepentingan bersama. Kalau misalnya bukunya cetak ulang, Golagong juga selalu menyampaikan bahwa ini ada sekian persen untuk royalti puisi-puisi yang disertakan dalam serial Balada Siroy dan kemudian cetak ulang. Jadi memang selalu tidak meninggalkan hutang di antara kami. Demikian kira-kira sekilas cerita tentang puisi-puisi saya yang ada dalam serial Balada Siroy. Dan alhamdulillah sampai hari ini buku Balada Siroy ini masih banyak dibaca oleh pembaca masa kini. Di samping para pembaca yang sudah mulai membaca serial Balada Siroy sejak tahun 1988 ketika pertama kali dimuat di majalah Hai. Jadi pembacanya sudah cukup beragam, dari yang hari ini sudah berumur 40-an atau 50-an tahun sampai dengan generasi milenial sekarang juga cukup banyak yang menggemari Balada Siroy. Kenapa? Karena menurut saya sosok Siroy ini memang mewakili kegelisahan seorang anak muda dalam mencari identitas dirinya, mencari eksistensi yang pas di tengah persoalan di sekelilingnya, dan itu tidak pernah lekang oleh zaman, walaupun persoalannya berbeda-beda, tetapi persoalan identitas diri, persoalan prinsip, idealisme dan sebagainya itu tidak akan pernah lekang di telan zaman. Dan menurut saya puisi mengekalkan hal-hal seperti itu melalui baris-baris singkatnya. Cukup banyak para pembaca Balada Siroy yang kemudian bertemu pada tahun-tahun belakangan ini dan menyatakan menyukai puisi-puisi saya yang ada di dalam Balada Siroy, termasuk beberapa penyair yang pada saat ini menjadi penyair-penyair yang sudah malang melintang di nasional maupun di pergaulan sastra internasional. Itu cukup banyak yang mengakui bahwa mereka sangat menyukai dan selain cerita Balada Siroy-nya juga oleh puisi-puisi saya dalam Balada Siroy. Bagi saya mudah-mudahan semua itu bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi semacam spirit bersama, semangat bersama, terutama bagi para anak muda dari rentang zaman apapun di dalam pencarian jati dirinya. Demikian secangkir babat episode keempat tentang puisi-puisi Toto Estiradik dalam Balada Siroy. Sampai bertemu kembali nanti di episode kelima. Saya akan bercerita mengenai drawing atau gambar yang juga menjadi catatan penting dalam sejarah perjalanan kepenulisan saya. Ini adalah gambar Heru Hikayat, dan kemudian gambar ini menjadi ilustrasi buku puisi tunggal saya yang pertama, yaitu Mencari dan Kehilangan. Ada beberapa nama yang terlibat dalam proses pembuatan buku itu. Ada Heru Hikayat, Pidi Baik, Bambang Ki Anis, Irfan Amali dan sebagainya. Nanti akan saya ceritakan di episode berikutnya. Terima kasih. Salam. Di pengembang